Letjen Kemal Idris benar-benar jenderal nekat bernyali besar. Dikutip dari buku, Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan dan Petualang, yang ditulis Julius Power. Dikisahkan, kekhawatiran Bung Karno, tanggal 10 Maret tahun 1966 malam istana akan diserbu RPKAD. Ternyata tidak jadi terjadi. Dalam buku biografinya yang berjudul, Bertarung dalam Revolusi, Jenderal Kemal Idris melukiskan peristiwa menegangkan yang terjadi pada bulan Maret tahun 1966. Tanggal 9 Maret, Jenderal Panggabean, Sumitro, Mursyid, Sucipto, Umar Wirahadikusumah, Hartono, Kepala Logistik Angkatan Darat dan saya mengadakan rapat khusus di Markas Komando Kostrad. Waktu itu, kami malahan sedang membicarakan sikap Panglima Kodam 5 Jaya Amir Mahmud, yang kami nilai kurang responsif dan cenderung menghalang-halangi gerakan mahasiswa, kata Kemal Idris dalam buku biografinya. Rapat tersebut tampaknya berlangsung bersamaan, meski bisa saja berbeda ruangan, dengan pertemuan pimpinan partai politik, yakni mereka yang dihadirkan di Markas Kostrad untuk membantah pernyataan yang telanjur mereka tanda tangani di istana siang harinya. Panggil Amir Mahmud, ujar Kemal Idris saat itu. Kemudian Brigjen Amir Mahmud datang. Dia lantas menjelaskan keberatannya. Saya tidak setuju penempatan pasukan tanpa inisial untuk mengepung istana. Saya juga tahu, mereka RPKAD. Tetapi kalau nanti Bung Karno bertanya, lantas bagaimana saya harus menjawabnya? Mendengar omongan Amir Mahmud, Kemal menyela, Amir, kamu jangan takut, kalau saya jadi presiden, setiap detik kamu bisa datang, kata Kemal Idris berkelakar. Menurut penilaian Kemal Idris, Amir Mahmud mungkin takut dicopot atau masih ingin mengetahui apa yang ada dalam pikiran Presiden Soekarno. Amir Mahmud menurut Kemal, merasa sangat takut kalau Bung Karno sampai tidak percaya lagi kepadanya. Dan kalau Bung Karno sudah tidak lagi percaya, Amir Mahmud mungkin bakal tidak dapat lagi informasi-informasi yang berguna bagi Angkatan Darat. Ketika rapat berlangsung, Kemal Idris keluar ruangan untuk menemui stafnya. Tetapi, begitu dia kembali, pertemuan ternyata sudah selesai. Dia langsung ke Umar yang masih berada dalam ruangan, menanyakan keputusan rapat. Kamu harus menarik semua pasukan yang telanjur ditempatkan di sekeliling istana. Demikian perintah Jenderal Umar Wirahadikusumah, Pangkostrad saat itu. Kemal Idris kala itu menjabat sebagai Kepala Staf Kostrad atau anak buahnya Umar. Kenapa begitu? Tanya Kemal Idris dengan perasaan kaget. Itu semua keinginan Amir Mahmud. Kemal menjawab, tidak bisa. Dengan alasan apa saya menarik pasukan? Itu perintah saya sebagai pimpinan. Jika sekarang malah saya tarik, bagaimana nanti pandangan anak buah atas kepemimpinan saya? Pimpinan saja gampang mengubah perintah. Bagaimana anak buahnya? Pada waktu itu, kata Kemal, Umar komandan seluruhnya, Amir mengurus teritorial, dan dirinya mengurus pasukan. Penempatan RPKAD tanpa inisial di bawah Kolonel Sarwo Edi sebenarnya telah dimulai sejak akhir bulan Februari atau sekitar awal Maret tahun 1966. Tujuannya menangkap Subandrio. Dia memang berambisi bisa jadi tokoh politik besar dan satu-satunya cara untuk menjadikannya tokoh politik hanya lewat PKI. Apakah dia 100% PKI? Bagi saya, dia hanya sekadar ikut-ikutan saja. Dalam upaya meringkus Subandrio, kami memang terus-menerus mengawasi semua gerak-geriknya. Jika ada pasukan, Subandrio pasti tidak berani keluar. Dia memang berlindung di istana. Pak Harto sendiri yang memberi perintah penangkapan. Caranya, terserah saya, kata Kemal. Kemal mengenang. Ia kemudian diminta Umar untuk menarik kembali pasukan. Berdasarkan perintah yang diberikan Panggabean, Wakil Panglima Angkatan Darat, dirinya masih tetap menolak. Umar kemudian marah. Kemal, kamu jangan jadi aventurir. Saya akan lapor Pak Harto. Kamu atau saya yang keluar, kata Maijen Umar. Silakan, jawab Kemal Idris dengan tenang. Sesaat kemudian, setelah semua emosi mereda, Kemal Idris berkata, Umar, kalau someting Gus Werong, saya yang harus digantung, bukan kamu. Dengan izin saya, kamu nanti bisa melaporkan. He is insubordinate, oke? Begitu Umar memberi jawaban.
Perselisihan di markas Kostrad mengenai pilihan strategi yang akan dipakai untuk menekan Bung Karno mengakibatkan operasi RPKAD ke istana. Seperti yang telanjur dilaporkan Jenderal Suwadi kepada Bung Karno, tertunda, tetapi berita tersebut telah sempat membuat panik Jenderal Sabur. Dengan tergesa-gesa, Sabur menjelang tengah malam memerintahkan Mangil membawa Bung Karno secepatnya meninggalkan Jakarta. Lari ke Bogor. Menurut kesaksian Kristianto Wibisono dalam buku Aksi Tritura, kisah sebuah partnership, salah seorang yang mengorganisir pasukan liar untuk mengepung istana adalah Kolonel Ali Murtopo. Bekas perwira Banteng Riders, Ali waktu itu menjabat asisten intelijen Panglima Kostrad. Oleh karena itu, ketika Batalion 454 Para Diponegoro dan Batalion 530 Para Brawijaya tanggal 1 Oktober pagi hari berjaga di depan istana, Ali bersama Brigadir Jenderal Sabirin Mohtar, atas perintah Soeharto, membujuk kedua batalion bersangkutan kembali ke jalan yang benar. Usaha mereka berhasil. Riders Brawijaya menyerah dan masuk ke Kostrad, sedangkan Riders Diponegoro meninggalkan lapangan Monumen Nasional, pindah ke Halim. Pasukan liar yang mengacau acara Presiden Soekarno adalah pasukan Kostrad dan RPKAD dengan tidak memakai identifikasi kesatuan. Mereka dikerahkan oleh perwira-perwira muda Kostrad dan RPKAD sebagai MUP untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Suatu seni persuasi yang baru dikenalkan di Indonesia sejak gerakan 30 September, tulis Kristianto dalam bukunya. Kristianto menambahkan, dalam pengepungan, tidak ada maksud untuk menyerang. Sebab kekuatan Cakrabirawa waktu itu sangat lengkap. Memang dikabarkan, ada beberapa penyergapan terhadap intel-intel Cakra serta oknum-oknum Cakrabirawa yang telah mencium bahu adanya operasi yang dilakukan oleh Kostrad dan RPKAD. Sikap pemberang sekaligus pemberani Jenderal Kemal Idris, waktu itu jabatannya Kepala Staf Kostrad, sering diandalkan Jenderal Soeharto. John Huis dalam buku The End of Soekarno mencatat wawancaranya dengan Kemal Idris ketika dia ditugaskan mengusir massa mahasiswa dari depan Istana Merdeka. Semuanya berawal dengan sebuah acara di Kostrad. Kami mengatakan, karena diundang, mereka akan mengirim delegasi ke acara tersebut. Saya sudah mulai khawatir, letak markas Kostrad tidak begitu jauh dari istana. Maka saya minta mereka semua harus masuk halaman Kostrad. Jangan menyebar kemana-mana. Ternyata yang hadir ribuan orang. Selesai upacara, mereka minta izin. Pulangnya bisa lewat depan istana. Permintaan tersebut saya tolak. Mereka terus-menerus merengek sambil mengacung-acungkan gambar para jenderal korban G30S. Hati saya luluh. Saya beri izin. Tetapi saya tekankan, pokoknya kalian harus tertib. Jalan saja lewat depan istana tanpa berhenti, kata Kemal. Para mahasiswa ini, kata Kemal, kemudian bergerak meninggalkan halaman Kostrad, lewat depan istana, kemudian memancangkan gambar para pahlawan revolusi di depan pagar besi istana. Yang sangat mengejutkan, sama sekali di luar dugaan saya. Sementara sebagian besar masa kami sudah pulang. Ada sekelompok yang malah nekat berkemah di depan istana. Saya segera lari ke sana. Kepada mereka yang ada di kemah langsung saya ingatkan, kalian tadi sudah berjanji hanya akan lewat depan istana. Kini kalian malah berkemah. Saya tidak peduli apa alasan kalian. Pokoknya saya beri waktu 24 jam. Kalau besok kalian masih tetap di sini, saya sendiri yang akan mengusir, kata Kemal. Paginya, kata Kemal lagi, ketika masuk kantor, ia masih melihat kemah-kemah di depan istana. Begitu tiba di ruangan, telepon berdering. Terdengar suara Pak Harto. Nadanya marah. Kemal datangi mereka, usir semuanya. Begitu kata Jenderal Soeharto. Saya mencoba menanyakan, Pak, mengapa harus saya? Jawaban Pak Harto tidak akan bisa saya lupakan. Harus kamu, sebab ini semua gara-gara kamu bikin acara di Kostrad, kata Kemal. Kemal mengaku ia langsung berangkat ke depan istana, memberi ultimatum kepada para mahasiswa yang berkemah. Kalian saya beri waktu 1 jam untuk membongkar sendiri kemah-kemah ini. Setelah batas waktu habis, jangan panggil saya Kemal Idris kalau tidak berani mengusir. Kemal Idris melanjutkan, saya tunggu sampai 4 jam. Mereka tetap saja masih bertahan di sana. Batas toleransi saya telah habis. Saya panggil pasukan. Saya perintahkan, usir mereka. Jangan pakai tembakan. Gunakan popor senapan kalau perlu. Jika masih nekat, pakai bayonet. Pokoknya, jangan sampai ada yang mati. Berita seperti ini jangan sampai masuk koran. Bikin tambah ribut saja.
Begitulah sepenggal cerita tentang Letjen Kemal Idris. Jenderal nekat bernyali besar.